Mau tanya, akidah itu ada apa saja ya? Tadi kan saya dengar ada Asy'ariyah, Maturidiyah, terus Mu'tazilah itu maksudnya ada berapa, terus bedanya apa gitu? Iya, ya. Oke. Bisa ditangkap, Bos? Akidah itu ada berapa dan gitu. Ya, ya, ya. Jadi begini ya, nanti itu dalam aliran-aliran itu sebenarnya ada beberapa garis besarnya. Jadi dari garis besar itu nanti kemudian muncul cabangan-cabangannya. Nah, akidah yang di situ muncul di awal-awal itu kan ada Jabariyah sama Qadariyah. Ya, Jabariyah dan Qadariyah. Ada Jabariyah itu ekstrim kanan, kemudian Qadariyah itu ekstrim kiri. Yang Jabariyah itu menganggap bahwa dosa, ya, bahwa apa yang, kalau Jabariyah itu kan begitu, artinya Jabariyah itu menganggap apapun yang dilakukan oleh manusia ini itu adalah di luar kendalinya, sehingga ya kalau sudah di luar kendalinya dan itu takdir Allah, sehingga tidak ada lagi celah upaya manusia, tidak ada lagi celah ikhtiar, begitu katanya Jabariyah. Nah, beda dengan Jabariyah adalah Qadariyah. Kalau Qadariyah itu adalah ikhtiarnya itu kebablasan, menganggap bahwa manusia itu bisa menciptakan pekerjaannya sendiri tanpa ikut campur tangannya Allah, tanpa ikut adilnya Allah, begitu. Nah, itu akidah yang awal-awal muncul. Nah, kemudian ada Mu'tazilah yang di situ juga punya akidah-akidah yang melenceng. Kemudian ada Musabihah. Nah, itu secara garis besar. Ada Mu'tazilah. Kemudian Mu'tazilah pun nanti juga ada cabangan-cabangan seperti Karomiyah, Jahmiyah, dan lain sebagainya. Jadi begitu. Qadariyah itu sebenarnya juga wakilah itu cabangan dari Mu'tazilah, artinya sempalan dari Mu'tazilah. Oke. Nanti sudah bisa dipahami ya Kang Abi STV ya. Akidah itu ada macam-macam gitu. Waalaikumsalam. Oke, jadi begini ya Kang Abi STV. Terus kita harus ikut yang mana ini, Mas? Kita harus ikut akidah yang mana ini? Kang Rizky, sebentar Kang Rizky ya, kita selesaikan satu dulu. Kita harus ikut yang mana gitu silakan. Begini. Coba gini ya Surya. Saya harap diskusi kita itu dilakukan dengan santun. Artinya apa? Kalau ada orang ngomong jangan mencela, jangan memotong orang ngomong. Kemudian kalau mau usul atau mau itu izin ke moderator dulu. Ya Surya ini sebagai moderator. Nanti apapun siapa yang mau ngomong dan lain sebagainya itu nanti biar beliau yang atur. Oke, siap. Oke, jadi begini Mas ya. Pertanyaan selanjutnya itu adalah kita itu harus ikut yang mana, gitu Mas. Dari sekian banyaknya akidah, kita itu harus ikut yang mana, gitu. Monggo. Nggih. Ya, kalau pertanyaannya kita harus ikut yang mana, ya tentu saja kita ikut akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah atau akidahnya Asyawadul A'dham, akidahnya jumhur ulama salaf, akidahnya jumhur para sahabat Nabi. Ya, itu pertanyaannya. Ya. Nah, seperti apa akidahnya jumhur ulama salaf? Seperti apa akidahnya jumhur para sahabat? Kalau kita mau cek, kalau kita mau teliti, kalau mau kita kaji, maka akidahnya jumhur ulama salaf itu ada. Kalau hari ini ada di benderanya Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dan sebenarnya ada 3 sebenarnya. Ada Asy'ariyah. Asy'ariyah itu di bawah benderanya Imam Ahmad bin Hambal. Akan tetapi sebenarnya sama. Maturidi, Asy'ari, Asy'ariyah ini sama. Akidahnya sama, tidak berbeda. Ya, tidak berbeda. Akan tetapi
seperti para ulama menjelaskan bahwa asariyah itu nanti terbelah menjadi dua. Ada asariyah yang sesuai dengan akidahnya Imam Ahmad bin Hambal, ada asariyah yang ikut benderanya Ibnu Taimiyah. Nah, asariyah sendiri ini saling bantah-bantahan. Artinya apa? Artinya bahwa asariyah yang di situ dipegangi ulama-ulama salaf, Imam Ahmad bin Hambal dan murid-muridnya termasuk Imam Ibnu Jauzi, itu ya berbeda dengan akidahnya Ibnu Taimiyah. Bahkan di kelompok asariyah sendiri saling apa? Artinya bukan saling bertentangan, artinya nggak sama akidahnya Ibnu Taimiyah dan akidahnya asariyah yang di situ sesuai dengan akidahnya Imam Ahmad bin Hambal. Ya, jadi begitu. Oke. Monggo Anda ikut Maturidiyah itu ya selamat, Anda ikut Asariyah ya selamat, Anda ikut Asariyah selamat. Tapi Asariyah yang di situ bukan Ibnu Taimiyah. Oke, sip. Ya, Jadi gitu ya Kang Abi STV ya. Mana yang harus kita ikuti yaitu tadi sudah sebutkan 3 bendera yaitu Asy'ariyah, Maturidiyah juga boleh atau Asariyah yaitu yang dipelopori oleh Imam Ahmad bin Hambal. Karena dari ketiga akidah itu tidak bertentangan. Seandainya ada khilaf, namanya khilaf lafzi, tidak khilaf maknawi. Kalau jenengan mau tes, ini bagus. Contoh, sesuatu yang betul itu akan diterima oleh siapa saja. Yang pertama di akidah kami itu adalah mempercayai Allah itu wujud. Maka tanyakan kepada siapa saja, ada tak yang berani menolak Allah itu wujud? Itu adalah pegangan pertama kami. Jadi di situ kita boleh mengukur bahwa kebenarannya sudah nampak gitu, bahwa seandainya ada orang yang berani menolak akidah Asy'ariyah, maka dia menolak sifat kewujudan Allah. Jika menolak kewujudan Allah, maka hukumnya kafir. Tanyakan kepada siapa saja, ada nggak yang berani menolak Allah itu wujud? Mungkin di bawah ini banyak yang typing. Katanya akidah Asy'ariyah itu akidah orang bingung. Cobalah, tolaklah. Berani tak kamu menolak Allah itu wujud? Allah itu qidam, Allah itu baqo. Kalau berani, kamu memang hebat. Begitu ya, ya? Ya suruh naik aja, tak apa-apa. Jadi begini ya. Monggo. Kalau ya Asy'ariyah itu adalah itu akidah yang benar, Pak, akidah yang benar. Dan nanti akan semakin terlihat kebenarannya Asy'ariyah itu setelah diuji, setelah dikaji, setelah diuji ya. Setelah diuji. Monggo silakan dibandingkan dengan akidahnya Ibnu Taimiyah. Nanti akan kelihatan sekali kalau Asy'ariyah itu akidah yang benar atau diuji dengan akidahnya Wahabi. Ayo kita tes. Izin tanya. Sebentar Kang. Jadi Kang Ya, ABS TV sudah paham ya Kang ABS TV ya? Ya Mas ya, matur suwun. Jadi itu ya, kalau sampean nanti masih ragu-ragu dengan akidah Asy'ari, maka peganglah yang pertama itu. Akidah kami ialah Allah wujud. Ada nggak yang berani menolak Allah wujud? Kalau ada ya bermakna dia kafir. Itu cara mengetes kebenarannya. Ya kalau itu arsy istawa gimana Mas? Itu nanti arsy istawa itu gimana itu? Allah alal aristawa itu. Sebenarnya gini ya, karena di kitab-kitab kami yang pertama itu tidak membahas ke situ dulu. Yang pertama wajib kita pahami adalah sifat 20. Ataupun kalau tidak mampu sifat 20, sifat 13 dulu. Itu sudah cukup. Ya. Adapun Allah arsistawa itu nanti, karena itu pembahasannya semakin panjang, karena itu ranah-ranah ayat mutasyabihat. Coba dia mengatakan tentang ayat alal aristawa. Itu saya katakan kepada beliau bahwa itu kemudian dulu. Sekarang Kang Abi STV tanyakan pada hati, berani nggak menolak Allah itu wujud? Berani nggak sampai menolak? Ya Allah wujudlah Mas. Ya iya, itu kan akidah Asy'ari. Di akidah Ibnu Taimiyah ada pernyataan seperti itu kan? Tidak ada. Dan mereka itu berani mengolok-olok. Saudara sebelah itu
Kalau saudara Halo. sebelah berarti itu Ibnu Taimiyah ya ikutnya ya. Ya ikutnya Ibnu Taimiyah itu Pesan kawi itu. ya Sir, yang mungkin saya bisa ngasih Monggo komentar. monggo. Nah, Monggo monggo. gini. Bentar. Ya Surya, Siap. coba saya bacakan ya. Jadi begini. Akidah 20 itu, ya akidah 20 itu yang pertama kali menidom, mentartib itu kan Imam Sanusi. Yang pertama kali menidom, yang mentartib itu Imam Sanusi. Akan tetapi bahwasannya 20 sifat Allah itu sebenarnya sudah dibicarakan oleh banyak ulama terdahulu, tetapi memang ulama terdahulu tidak mengatakan isrina, bahwa orang mukmin itu wajib mengimani Allah, akidahnya itu 20 itu tidak ada seperti Imam Al-Ghazali, Imam Nawawi tidak mengatakan begitu. Tapi yang pertama mengatakan bahwa setiap muslim orang mukallaf itu wajib mengimani akidah 20, artinya sifat wajib Allah yang di situ ada 20. Nah begitu. Oke. Monggo Kang Julio kalau mau nambah. Oh, masih terus. Oke, lanjut. Saya bentar. Siap. Bentar. Nah, kemudian bahasa yang ini kan saya buka kitab ya. Saya buka di kitab Umul Barohin. Langsung ini kan memang ya pertama kali memang yang muncul yang mengkodifikasi atau yang di situ menidom itu Imam Sanusi. Nah, di dalam kitabnya Imam Sanusi itu begini bahasanya. Famimma yajibu li maulana jalla wa azza isruna sifatan. Ya. Famimma yajibu li maulana jalla wa azza isruna sifatan. Nah, di dalam syarahnya Imam Sanusi mengatakan, Imam Sanusi menyarai kitabnya ini mengatakan asyara bimin at-tabaiyah ila anna sifatil maulana jalla wa azza al wajibah lahu la tanhasiru fi hadil isrina it kamalatuhu ta'ala la nihayatalah lakin al azzu an ma'rifati malam yang sub alaihi dalilun aqliyun wala naqliyun lan nu'akhadu bihi bi fadlillahi ta'ala. Jadi Imam Sanusi ini menjelaskan begini, bahwa saya ini menggunakan redaksi famimma min di sini adalah berfaidah tabaid at-tabaiyah. Ya. Karena apa? Ya, ila anna sifata maulana azza wa jalla, karena bahwa sesungguhnya sifat-sifatnya Allah itu tidak terbatas. Ya, sifat-sifat kesempurnaan Allah itu tidak terbatas, sehingga saya menggunakan redaksi famimma, setengah dari perkara yang wajib bagi Allah. Artinya secara akal bahwa Allah itu pasti mempunyai sifat seperti ini, yaitu ada 20. Ya, ada 20. Sehingga apa? Sehingga klaim selama ini bahwa Asy'ariyah itu membatasi sifat wajibnya Allah ada 20 itu adalah klaim sepihak, artinya tidak benar. Ya, tidak benar. Imam Sanusi sendiri loh yang menidom sifat 20 itu mengatakan saya ini hanya menyebutkan setengah. Karena apa? Karena sifat sempurnanya Allah itu tidak terbatas. Tetapi dengan orang mengimani 20 ini, ya, dengan orang berpegang teguh kepada 20 sifat ini, mengetahui dengan sebetul-betulnya, maka dia insya Allah akan selamat dunia akhirat. Dia akan selamat dari akidah-akidah yang melenceng. Artinya akidahnya akan selamat ketika sudah memahami betul sifat 20 ini. Nah, ketika orang ini nanti tidak memahami sifat 20 ini atau dia tidak menjalankan salah satu dari sifat 20 ini dalam akidahnya, maka dia nanti akan terjerumus kepada akidah yang rusak, kepada akidah yang batil. Dan itu nanti bisa dibuktikan. Yeah. Oke, saya boleh ini nambah komentar, Ustaz? Monggo. Ya. Siap. Jadi gini, yang dipermasalahkan oleh
saudara kita Wahab itu bukan kontennya dari 20 sifat itu. Sepakat mereka pun kalau soal kontennya dari 20 sifat itu wujud, Allah ada, kitab Allah dahulu itu sepakat mereka dengan kita pun. Tetapi yang mereka permasalahkan itu adalah metodologinya. Tuh, metodologinya mereka menganggap sifat wajib 20 itu berangkat dari metodologi filsafat, ilmu kalam begitu. Sementara mereka itu mengharamkan mutlak filsafat dan mengharamkan mutlak ilmu kalam gitu. Walaupun pada prakteknya ya mereka menggunakan juga ilmu filsafat, menggunakan juga ilmu kalam gitu. Sebagaimana mereka menolak mutlak bid'ah ya, menyesatkan secara mutlak bid'ah ya. Walaupun pada prakteknya ya mereka juga menerapkan juga bid'ah hasanah gitu. Maksudnya pada prakteknya dia juga bid'ah itu tidak mutlak sesat gitu pada prakteknya gitu. Itu yang menjadi masalahnya, bukan kontennya. Ya Surya. Ya, siap, Jadi siap. ini yang mesti harus dijelaskan. Terus berikutnya lagi, ya, berikutnya lagi memang mereka itu selalu menilai Asy'ari itu bukan dari luarnya, bukan dari bagaimana orang Asy'ari itu sendiri memahaminya begitu, tapi dengan pemahaman mereka sendiri gitu, tidak sebagaimana yang dipahami oleh Asy'ari gitu. Satu contoh, mereka kan selalu mengatakan Asy'ari membatasi sifat Allah kan begitu kan ya. Padahal kan ya orang-orang Asy'ari juga mengimani Asmaul Husna yang itu di luarnya 20 sifat Allah. Mengimani Allah itu murka ya, al-maghdub ya, Allah yang mengimani sifat-sifat Allah yang banyak sekali kan begitu. Nah, sebenarnya itu pun sebagaimana yang dikatakan oleh Yai Mahsun ya, manhaj salaf tadi gitu, dari penjelasan Lam Ima tadi juga kan. Ini yang pada akhirnya menjadi distorsi yang sangat parah gitu. Sebenarnya kan sederhana kalau mau dicerna saja ya, mereka mau mendalaminya. Nah itu orang Asy'ari itu loh katanya mengimani hanya sifat wajib 20, tapi buktinya mereka juga mengimani Asmaul Husna. Buktinya mereka juga mengimani kalau Allah itu juga murka segala macam. Berarti kan nggak sesuai dengan fakta. Itu kalau umpama dia itu mau pakai akalnya sebenarnya. Iya. Tapi Ya, karena mereka sebenarnya taklid gitu. Izin bertanya. Terus Siap. hadis saja, kalau mereka mau secara sederhana aja ya, ada hadis Nabi, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama yang baik gitu kan ya. Apakah hadis itu pembatasan hanya punya 99 nama? Kan juga tidak kan? Ya, mantap. Gitu. Izin. Oke. Juga Gini. sebenarnya dengan pernyataan sifat wajib 20 juga begitu, kalau saya meyakini begitu. Siap. Jadi begini Kang ABS ya, penjelasan dari host, dari Kang Julio itu sudah keren sekali. Harap-harap kamu terbuka hatinya untuk menerima akidah-akidah yang benar ya. Nanti kamu pertimbangkan, kamu sudah besar, kamu sudah berpikir mana yang bisa dipegang dan mana yang tidak bisa dipegang. Jadi sebelum saya beralih ke Kang Muhammad, ini saya closing statement ya. Jadi Imam Haramain itu berkata, Qala Imamul Haramain inna fahma hadhi salasah hiya nafsul akli. Faman lam ya'rifha ay lam ya'rif ma'nal wajibi wa ma'nal mustahili wa ma'nal jaizi falaisa biakilin. Jadi akidah Imam Asy'ari itu kan akidah 50. Dan itu semua nanti diringkas menjadi ada yang wajib akal, ada yang mustahil akal, ada yang jaiz akal. Dan barang siapa tidak mengenali yang wajib dan yang jaiz, itu mereka tidak berakal karena ketiga-tiganya itu adalah hukum akal. Itu kata Imam Haramain. Jadi menyangkut akal, maka
Syarat sahnya wudhu itu harus orang berakal. Syarat sahnya sholat itu nanti juga harus orang berakal. Maka orang yang tidak mengenal sifat 20 ini payah nanti tanggungannya. Ini di kitab Kifayatul Awam ya. Nah, cukup sekian dari saya. Terus kita beralih kepada Kang Muhammad. Monggo Kang Muhammad. Tafadhol. Iya, makasih ya. Masih melanjutkan ke tentang inilah tentang tauhid itu. Yang jelas kan kayaknya di sini itu kayaknya nggak ada pihak Wahabi yang seimbang lah. Menurut saya memang di sini ini yang banyak memang Asy'ariyah gitu. Maksud saya gini ya, walaupun di sini nggak ada orang Wahabi, tapi kok saya yakin ya di sini juga pernah belajar tentang tauhid Wahabi gitu. Jadi maksud saya agar apa ya? Agar gini loh ya. Ini loh tauhid Wahabi itu yang menyimpangnya di sini gitu. Maksud saya cara apa? Kalau bisa sih memang ada head to head imbang gitu lawannya gitu, tapi karena nggak ada ya coba agak jelaskan dulu melencengnya di mana, terus kemudian yang betul itu Asy'ariyahnya itu yang pertama.